Apa kabar anak-anak? Ketemu lagi bersama Ibu Titin dalam materi biologi fase E. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang komponen ekosistem. Apa saja sih komponen ekosistem? Pasti anak-anak sudah tidak asing kan? Ya, benar sekali. Komponen ekosistem itu ada dua ya. Yang pertama ada komponen abiotik, komponen tidak hidup yang terdiri dari air, tanah, udara atau oksigen, kelembapan dan suhu, cahaya matahari, topografi, dan iklim. Lalu yang kedua ada komponen biotik atau organisme hidup yang terdiri dari produsen, konsumen, denitrivor, dan dekomposer. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama ada komponen abiotik. Ada air yang melarutkan mineral dalam tanah sehingga mudah diserap oleh akar tumbuhan. 90% tubuh makhluk hidup tersusun atas air, berperan untuk memainkan proses metabolisme. Yang kedua ada udara. Oksigen diperlukan oleh makhluk hidup untuk bernapas. CO2 dibutuhkan sebagai bahan untuk fotosintesis. Udara sangat penting untuk menyelimuti permukaan bumi. Yang ketiga ada kelembapan dan suhu. Kelembapan dan suhu berpengaruh terhadap hilangnya air yang terjadi melalui penguapan, menyediakan keadaan optimum bagi kehidupan yang setiap individu sifatnya berbeda. Yang keempat ada tanah. Tanah sebagai substrat atau tempat hidup organisme, menyediakan kebutuhan makhluk hidup seperti unsur hara dan mineral. Tanah juga sebagai tempat melakukan aktivitas kehidupan. Masih di komponen abiotik yang berikut ada cahaya. Cahaya sebagai energi primer bagi ekosistem, berperan penting dalam menjaga suhu bumi. Yang keenam ada topografi. Perbedaan topografi mengakibatkan intensitas cahaya, suhu, dan curah hujan berbeda-beda di setiap tempat, berpengaruh terhadap penyebaran makhluk hidup yang tampak jelas pada penyebaran tumbuhan. Yang ketujuh ada iklim. Terbentuk atas interaksi komponen abiotik seperti kelembapan, suhu, cahaya, dan curah hujan. Iklim berpengaruh pada tingkat kesuburan tanah. Iklim juga berpengaruh pada tingkat populasi hewan di suatu tempat loh. Komponen ekosistem yang berikut adalah komponen biotik atau komponen hidup. Antara lain ada produsen. Yang dimaksud dengan produsen adalah semua organisme yang dapat membuat makanannya sendiri. Produsen dibagi menjadi dua berdasarkan cara dia membuat makanannya. Yang pertama yaitu fotoautotrof, yaitu membuat makanan dengan menggunakan bantuan cahaya matahari. Contohnya adalah makroalga. Yang kedua ada kemoautotrof. Jika dalam mensintesis makanannya memanfaatkan hasil reaksi kimia. Contohnya prokariota kemosintetik. Komponen biotik yang kedua ada konsumen. Semua organisme yang tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri atau heterotrof disebut konsumen. Konsumen dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada konsumen primer yang dihuni oleh hewan herbivora. Konsumen ini mendapatkan zat organik langsung dari produsen. Yang kedua ada konsumen sekunder yang dihuni oleh hewan karnivora. Konsumen ini mendapatkan zat organik dari herbivora. Yang ketiga ada konsumen tersier yang dihuni oleh hewan omnivora. Konsumen ini mendapatkan zat organik baik dari produsen maupun konsumen. Selanjutnya, komponen biotik yang ketiga ada denitrivor. Organisme yang membantu dalam menghancurkan secara mekanik sampah organik sebelum mengalami proses penguraian secara kimia. Contohnya ada rayap, teripang, dan luwing. Komponen biotik yang keempat ada dekomposer. Dekomposer menguraikan sampah organik secara kimia menjadi zat anorganik. Contohnya ada bakteri dan jamur. Sampai di sini dulu ya pertemuan kita hari ini.
Thank you, happy watching.